Pater pernah mempersoalkan soal Caritas. Ada apa itu? Berarti box itu belum terbuka? Box, bukan box cafe sudah terbuka ya. Oke, selamat datang di program Buka Box. Khususnya untuk Pater Charles, narasumber kami yang selama ini jadi host Buka Box. Oke. Jadi roba posisi malam ini, Pater, sebagai narasumber. Teman-teman, kami hadirkan Pater Charles dengan topik kenapa Pater marah-marah terkait Lewotobi. Ya, marah dengan banyak hal ya. Ini kita omong tentang korban ini mesti tepat, cepat ya. Responnya mesti tepat sasar, responnya mesti benar, punya atensi sungguh kepada para korban, para penyintas itu. Berarti ada kesan tidak ada atensi yang serius dalam hal penanganan terhadap korban Ya. Lewotobi. Ya, soal tata kelolanya, soal produknya. Produk itu dalam bentuk kita memenuhi kebutuhan itu. Ya. Sampai hari ini Pater masih marah. Masih marah dengan banyak hal. Minum kopi dulu, Pater, seruput kopi. Ya, siap. Jadi kami hadirkan Pater Charles saat ini untuk mengklarifikasi beberapa hal yang pengamatan kami dari jauh. Karena selama ini kami berada di studio dan Pater berada di lapangan. Masalah seperti apa? Jadi ini kemarahan sebenarnya itu akumulasi ya. Beberapa tahun lalu itu terjadi bencana badai Seroja di Lembata dan di Adonara. Dan menurut saya itu penanganan belum baik ya. Baik dari pihak NGO, dalam hal ini misalnya gereja, GPIC atau Caritas, tapi juga dari pemerintah. Jadi bisa saja di posko itu tumpuk bantuan, sementara dalam keadaan gawat darurat itu banyak penyintas yang mengungsi secara mandiri. Dan itu tidak bisa diabaikan. Nah, soal yang sama justru terjadi juga pada kasus erupsi Gunung Lewotobi. Penumpukan itu terjadi karena apa, Pater? Apakah manajemen distribusi Ya, atau pengelolaan tadi, distribusi dalam hal distribusi bantuan. Jadi donasi yang datang oke langsung drop di posko, lalu kita punya kesulitan untuk mendapat atau mengidentifikasi korban, tapi juga identifikasi kebutuhan. Di mana itu korban? Maka cara yang misalnya saya sederhana saja buat itu, misalnya kontak dengan para pastor paroki di wilayah terdampak, supaya mereka bisa mencek ya dari strukturnya saja, itu dari paroki, dari stasi, lingkungan dan KUB, mereka bisa identifikasi data, lalu mungkin lebih gampang juga kita dapat atau identifikasi kebutuhan mereka. Dan itu banyak pengungsi mandiri. Misalnya di wilayah Sika itu banyak sekali pengungsi mandiri yang datang dari daerah terdampak di Flores Timur sana. Oke, jadi saat ini sebenarnya Pater mau membuka kembali beberapa persoalan lapangan yang Pater dapati selama berproses mendistribusi bantuan. Karena Pater sejauh yang kami tahu memang berada di lapangan selama ini bersama dengan para korban, juga dengan tim lain yang menyalurkan bantuan. Dari mana saja, Pater? Bantuan banyak sekali datang dari baik itu memang dari pemerintah, BNPB, tapi juga misalnya dari NGO, ya. Dari NGO ini NGO yang dari mana? Dari lembaga gereja seperti apa yang terlibat? Apa dari komisi apa, kuskupan mana? Dari Caritas, dari GPIC, tetapi juga misalnya dari Yayasan Benih Baik misalnya. Itu Yayasan Benih Baik ini milik itu yang diasuh oleh Andi Noya. Ya, lalu misalnya dari perguruan tinggi, misalnya dari Universitas Citra Bangsa di Kupang, atau juga dari Institut Harkat Negeri, punya Pak Sudirman Said. Itu mereka mendistribusikan bantuan. Ya. Tetapi kalau misalnya itu di lapangan tidak dikelola secara baik,
maka akan terjadi penumpukan di salah satu tempat. Orang atau penyintas itu akan mendapat bantuan beberapa kali, tapi ada juga yang terabaikan. Yang tidak sama sekali? Tidak sama sekali ada. Dan itu lebih beresiko itu pengungsi mandiri. Oke, seruput kopi dulu Pater. Saya lihat Pater mulai emosi nih. Saya selalu ngomong dengan emosional. Oke. Pater itu menyangkut bantuan itu, sejauh Pater melihat persoalannya selain di penumpukan ada di apa lagi? Apakah ada hal yang terkait etika atau apa di situ? Jadi ini kita berdonasi, berbelas kasih ya dengan para penyintas, para korban itu. Tetapi mesti diatur secara profesional. Jadi pertama itu kita punya data. Data soal apa? Data penyintas. Yang kedua, kita mesti punya data tentang kebutuhan. Ya. Dua hal ini paling sederhana yang harus kita kantongi. Supaya data penyintas, data kebutuhan. Data kebutuhan penyintas. Jadi apa yang mereka paling butuhkan? Sembako. Ya. Yang paling emergensi itu apa? Sejauh ini? Sejauh ini kebanyakan itu sembako dan juga kebutuhan pakaian. Dan itu terpenuhi? Beberapa pengungsi penyintas yang juga hanya dapat misalnya sekali, ini misalnya sembako ya, bertahan berapa lama. Tapi itu kan memang respons darurat kan. Tetapi kita misalnya sekarang bagaimana kita melihat lebih jauh ke depan pasca bencana. Pasca bencana, ya itu yang penting. Itu soal rumah mereka hancur, itu kebun mereka hancur, apa yang bisa dibuat. Juga ada satu hal yang kami lihat dalam salah satu sesi wawancara itu, Pater begitu emosional ketika waktu itu ada kedukaan. Dan itu terkait peti untuk jenazah yang akan dimakamkan. Dari hasil wawancara itu kan waktu itu kelihatan bahwa peti itu tidak bisa diadakan karena satu dua hal. Mungkin itu yang kami ingin gali lebih jauh. Waktu jenazah meninggal, orang itu meninggal dan belum ada peti, yang diharapkan itu peti datang dari mana, Pater? Jadi saya tidak bisa terlepas dari mana saya datang. Ya, saya pastor Proki, saya seorang anggota kongregasi SPD. Tapi sebelum Pater lanjut, saat itu Pater berada di lokasi di mana jenazah itu ada. Iya. Clear di situ. Jadi saya ketika dengar bahwa ada pengungsi yang meninggal, saya langsung kontak teman pastor Pater Stef yang paling dekat dengan lokasi itu. Coba cek, penanganan paling pertama engkau memberkati dia sebagai seorang imam, engkau memberkati dia. Dan itu umat parokimu, ya itu Mama Etalia dari Bawalatan, Desa Nawakote, dan itu umat paroki Hokeng, paroki Ratu Semesta Alam. Dan Pater Stef melakukan itu. Melakukan itu. Saya kontak, lalu pastikan bahwa benar itu meninggal. Saya posisi di lokasi bencana, lokasi pengungsi di Waidan, di Flores Timur. Nah, yang mati ini di lokasi pengungsi di Sika, Kabupaten Sika, di Hikong, Natragahar. Maka dan itu terdampak. Jadi ibu ini seorang janda yang sakit, memang sakit tumor. Ada bawaannya. Ada bawaan dan mengungsi juga dalam keadaan sakit. Dan saya pikir kondisi itu juga dia bisa memicu kematian itu ya. Stres ya seperti itu, kurang dapat perhatian, bisa saja itu memicu kematiannya. Setelah pastikan itu, saya coba koordinasi dengan teman-teman wartawan, terutama yang dari Kompas. Coba koordinasi dengan BNPB, apakah ada kemungkinan kita mendapat peti. Tetapi Pater Stef meyakinkan saya bahwa saya coba kontak dengan Caritas. Pater bisa mengklarifikasi sedikit karena tidak semua viewers dari Buka Box itu tahu ini Caritas. Caritas ini persisnya Caritas apa? Ini Yayasan Caritas Indonesia. Ya, dia punya hubungan erat dengan Caritas, Yayasan Caritas yang ada di keuskupan-keuskupan di Indonesia. Jadi Caritas itu punya moto itu belas kasih kami. Dan mandatnya itu apa?
sebagai pusat koordinasi, pusat fasilitasi, dan pusat animasi. Oke. Jadi mereka mau memenuhi. Dan mereka selalu ada di setiap keadaan yang memang darurat tentang kemanusiaan, termasuk bencana. Iya, memenuhi kebutuhan kemanusiaan, terutama mereka yang terdampak bencana, baik bencana alam maupun bencana yang ditimbulkan oleh manusia. Oke. Ya, Caritas itu sendiri artinya cinta ya. Oke. Dan saya pikir itu kalau dari perspektif Katolik, Kristen, ya. Dan karena itu Pater Stef mengontak Caritas. Oke, sebagai orang yang sebagai seorang pastor, dia merasa punya hubungan lebih dekat dengan lembaga gereja. Oke. Ya, Oke. Dan waktu itu dikontak. kontak dan dikirim juga pesan WhatsApp selain telepon. Dan jawaban bahwa kami nanti melanggar aturan, nanti macam-macam. Pater, di tengah bencana lalu ada alasan melanggar aturan, menurut Pater itu logis? Menurut saya itu sangat tidak karitatif. Ya, kalau melihat esensi dari perjuangan Caritas, lembaga itu, menurut saya peti mati itu bagian dari peti mati untuk para korban. Itu bagian dari memenuhi kebutuhan. Sejauh yang Pater paham, Ya. pernyataan melanggar aturan saat itu, kalau kita bicara case per case, aturan macam apa yang ada dan disampaikan bahwa ini melanggar aturan? Saya tidak tahu aturannya macam mana. Maka pertanyaan saya waktu, apakah ada klausul khusus yang mengatur soal itu? Oke. Padahal saya tahu itu keuskupan-keuskupan di Indonesia, Karina, mendistribusikan, mendonasi itu baik dalam bentuk barang maupun uang. Oke. Ya. Dan itu peti jenazah harga berapa sebenarnya? Jadi menurut saya, kalau misalnya ada aturan, menanggapi secara bijaksana. Oh baik Pater, kami ini kita tidak bisa karena aturan. Mungkin kami coba kontak yang pihak lain supaya bagaimana atur supaya mama ditalang secepatnya. Iya, karena ini gitu. Emergensi darurat bencana. Iya, jadi kita semua paling penting itu kita punya perhatian dulu. Kemarahan Pater justru di situ atau di situ, soalnya di situ. Karena ini orang tidak punya siapa-siapa. Dia butuh itu. Dia umat paroki Hoken. Dia punya tanggung jawab punya kewajiban sebagai anggota gereja selama ini, gereja keuskupan. Dan menurut saya tepat sekali kalau Pater Stef menghubungi pihak yang paling dekat, yaitu Caritas. lembaga keuskupan, Yayasan Caritas tadi. Oke. Itu. Kelanjutannya seperti apa tuh Pater? Menyangkut peti untuk jenazah saja. Akhirnya karena itu tidak bisa dipenuhi oleh pihak Caritas, maka dipenuhi oleh BNPB. Dan saya berangkat dari jam 7 dari Waidang, dari Flores Timur, mengikuti jalan selatan sampai saya ke Hikong Natrakahar, di lokasi di mana jenazah Mama Italia itu ada. Dan saya selalu koordinasi dengan teman wartawan, pastikan bahwa pihak BNPB membawa peti jenazah itu. Karena untuk adat orang Hikong, orang Natrakahar, harus ada peti dulu baru mereka bisa gali kubur. Oke. Ya, jadi kami menunggu sampai jam 2 siang. Jam 2 siang menunggu, lalu peti itu datang. Dari BNPB. Dan bukan dari Caritas. Berarti Caritas hanya diselesaikan dengan bahwa melanggar aturan saat itu. Hanya itu, dan selesai pembicaraan dengan pihak Caritas. Kekecewaan Pater ada di situ. Iya, dan saya marah-marah, katanya ditanggapi, diviralkan. Saya punya poin di situ, masa peti mati tidak bisa. Saya tidak melawan keterlibatan mereka soal katanya mereka lebih baik dari Pemda setempat. Itu bukan urusan saya. Saya hanya soal itu. Dengan prinsip bahwa ini lembaga yang punya kepedulian besar dengan prinsip kasih. Seperti yang Pater tadi sampaikan. Dan kasih itu tanpa batas. Oke. Tanpa klausul. Oke. Tidak ada klausul yang mengatur kasih itu. Oke. Dan dalam keadaan emergensi, Pater setuju bahwa aturan harusnya menjadi nomor 2. Karena penyelamatan korban nomor 1. Bila perlu nomor terakhir. Oke. Yang paling utama itu kasih. Oke, seruput kopi, Pater. Jangan dulu marah-marah. Selama ini kami terhubung via visual digital dan saat ini kebetulan Pater Charles ada di sini. Sehingga kami hadirkan di studio dengan program Buka Box. Kita buka boxnya Pater Charles malam ini.
Selain marah-marah karena peti, ada juga jenis kemarahan lain yang kami lihat. Pater kelihatannya kurang puas dengan proses kerja. Apa ini benar? Artinya gini, proses kerja beberapa tim yang Pater lihat ada di lapangan. Ya. Seperti apa proses kerja yang menimbulkan kekecewaan dari Pater, dari entah itu NGO atau lembaga gereja, yang menurut Pater ini perlu dievaluasi. Jadi begini, tadi yang saya bilang dua hal yang sederhana ya, identifikasi. Ya. Dan Kita punya kebutuhan. data, identifikasi korban, Dan penyintas, dan identifikasi kebutuhan. Oke, maka kita bisa masuk tepat sasar, memenuhi kebutuhan mereka. Yang kedua, kita dengan pihak lain, misalnya dari NGO, misalnya lembaga gereja, Caritas atau GPIC, itu dia berkoordinasi dengan pihak lain, misalnya pemerintah, Pemda. Tetapi ya, oke, satu informasi ketika menteri siapa yang Pratikno yang datang, lalu Caritas menyerahkan secara simbolis bantuan kepada pemerintah. Saya heran-heran, ada apa ini sebenarnya? Menurut Pater harusnya? Kita hanya berkoordinasi. Ada apa penyerahan secara simbolis? Entah itu secara simbolis pun itu soal untuk saya. Kenapa untuk Pater soal? Soal karena kita tuh berkoordinasi dengan mereka. Kita semua punya perhatian, fokus kita itu pada korban. Bukan melalui pihak yang mana lagi untuk. Jadi pemerintah, NGO, kita sama-sama bahu-membahu untuk atasi korban. Korban bukan milik Pemda. Ya. Jadi menyerahkan kepada Pemda, maksudnya apa? Dan itu secara simbolis. Maksudnya apa itu? Oke. Sampai sekarang saya tidak pernah dapat penjelasan lengkap, ya, atau menemukan jawaban. Ada apa ini? Harapan Pater, penyerahan bantuan itu langsung pada korban Langsung dari pada pihak korban. yang akan memberi Iya. bantuan, Jadi tanpa melalui pihak kedua. kita hanya berkoordinasi dengan pihak kedua, pihak ketiga, pihak keempat. Ya, misalnya tadi koordinasi dengan Pastor Proki untuk dapatkan data, koordinasi dengan pemerintah untuk dapatkan data. Itu koordinasi. Tetapi bukan kita menyerahkan. Jadi saya sampai sekarang masih bertanya, Apa yang itu? ada dalam benak Pater ketika bantuan itu diserahkan secara simbolik ke Pemda untuk korban? Saya tuh berpikir kasar saja, ini jangan sampai cari muka ini sebenarnya. Tapi saya mau katakan, ini maksudnya apa? Kita tetap berkoordinasi dengan pemerintah. Seperti tadi saya omong soal peti mati, saya berkoordinasi dengan wartawan. Oke, silakan menghubungi BNPB. Oke. Lalu mereka datangkan peti. Itu koordinasi. Oke. Jadi tanpa harus secara simbolik menyerahkan bantuan itu kepada entah secara simbolik atau secara tidak simbolik pun, menurut saya tidak perlu. Oke. Karena itu bacaannya lain. Bacaannya lain ya. Bacaan lain di publik. Bacaan kenapa ya? Banyak Pemda mengurus penyintas itu banyak kali tidak profesional. Seperti apa? Kalau Pater bilang tidak profesional. Kali lalu sejak erupsi awal di Lotobi, ini Pemda Flotim katakan ada uang sekian untuk para korban, itu dipakai untuk uang capek lelah. Ulang, Pater. Uang capek lelah untuk para pegawai di sana. Uang capek lelah itu datangnya dari bantuan atau memang ada dari khusus? Negara? Okay. Uang negara yang sebenarnya dialokasikan untuk para korban, untuk bencana, tapi itu dinamakan uang capek lelah untuk para pegawai, para aparatur negara yang bekerja di lapangan. Apakah memang itu tuntutan yang memang mendesak untuk mereka yang membantu, bahwa kami juga butuh? Menurut saya tidak. Dalam urusan bencana ini kita semua ke sana ya, ke korban, ke penyintas. Menarik ini. Jadi maksud poin saya tadi itu, Pater Yohan, bahwa pemerintah sedang dalam persoalan itu ya, masih ada soal di dalam tubuh pemerintah menangani para penyintas, menangani para korban, menangani bencana. Ya. Lalu kita di sini Caritas, GPIC misalnya, atau NGO menyerahkan bantuan kepada pemerintah. Menurut saya kita hanya koordinasi supaya jalan kita sama-sama tepat, lurus untuk itu. Bacaan ketika ada masalah di tubuh Pemda, lalu menyerahkan secara simbolis. Ya, ada masalah di tubuh pemerintah, lalu kita menyerahkan secara simbolis, bacaan publik lain. Ada apa ini? Dan sampai sekarang saya tidak menemukan.
jawaban itu. Ada apa itu? Berarti box itu belum terbuka? Bukan box cafe sudah terbuka ini. Oke. Buka box cafe dalam arti bahwa alasan kenapa Pater marah terjawab. Ya, saya marah karena serba tidak jelas ya, serba tidak jelas. Oke. Ya, Oke. Dan Pater dapat ketidakjelasan ini langsung dari lapangan. Ya? langsung dari lapangan dan Tidak- saya ikuti. Ya, tidak dengar dari jauh. Ya, Oke. Pater, ada hal yang perlu kami mengklarifikasi dan perlu untuk publik tahu. Dalam salah satu sesi wawancara itu kan, Pater pernah mempersoalkan soal karitas. Sebenarnya ada persoalan apa? kalau Selain yang tadi. Oke, kalau Caritas katakan bahwa dia menangani penyintas, membantu, mendonasikan, menyalurkan bantuan donasi itu dengan lebih baik dibandingkan dengan pemerintah misalnya, oke, saya angkat topi, ya, Caritas, GPIC sangat terlibat. Oke, soal saya tadi, masalah peti mati. Oke. Barangkali ada soal yang lain. Ya. Saya mau katakan dana yang ada pada Caritas itu juga dana publik. Datang dari donatur. Datang dari donatur-donatur. Yang mereka berdonasi dengan kelapangan hati, dengan ketulusan hati, keikhlasan hati. Mereka berdonasi untuk para korban. Di sini Pater mau katakan bahwa Pater butuh transparansi. Atau? Perlu ada transparansi. Perlu ada kejelasan. Ya. Jadi saya itu membayangkan peti jenazah. Saya waktu itu uang tidak ada. Hanya 300.000 untuk bisa bayar untuk isi bensin mobil yang saya pakai untuk ke Momere, kembali ke Momere. Kalau saya langsung tangani. Tapi waktu itu tidak ada dan saya pikir pihak yang paling dekat dengan pihak saya sebagai seorang imam, yang paling dekat dengan Pater Stef sebagai seorang pastor paroki Hoken yang umatnya terdampak tadi, itu menurut saya itu Caritas keuskupan. Oke. Seperti itu. Oke, sampai di sini. Pater setuju tidak kalau kita bilang bahwa hanya karena aturan maka kasih itu tidak tersalur kepada korban yang meninggal saat itu? Ya. Hanya karena aturan. Itu menurut jawaban ketika Pater Stef telepon pihak Caritas keuskupan. Oke. Ya. Dan kalau kita berpikir bahwa seperti itu dengan praduga tidak bersalah, Pater ya. Ya. Di sini letak kritik Tuhan Yesus terhadap orang Farisi, orang munafik yang Iya. sangat legalistis. Para murid yang lapar saja mereka memetik gandum pada hari Sabat. Dan itu dipersoalkan oleh orang Farisi karena melanggar aturan Iya. yang menurut mereka tidak boleh. Jadi banyak hal yang kelihatan seperti Farisi dalam urusan menangani para korban. Ya. Jadi kita kelihatan sangat tulus berdonasi, tapi urusan-urusan yang Mendesak. buat kita harus cepat tanggap. Ya. Ini orang lapar ini orang mati ini. Tapi dengan alasan aturan maka Diabaikan. Jadi ini kan Farisi ini. Cara kerja orang Farisi seperti itu. Menekankan aturan sekian kalau memang benar ada aturan. Tapi kalau itu lebih jahat lagi. Ya. Menekankan sekian lalu lupa. Ya. Kita maksudnya lembaga gereja, lembaga Katolik ya. Dalam gereja Katolik itu kita didorong oleh cinta Kristus itu sendiri ya. Yang tanpa batas. Oke. Ya. Caritas Christi urget nos. Oke. Cinta Kristus mendorong kita untuk juga mencintai tanpa batas. Pater Charles sebenarnya mau bilang bahwa kalau namanya Caritas sebenarnya legalistisnya itu di nomor sekian, tapi kemendesakan kemanusiaan itu menjadi yang prioritas. Iya. Ini mengapa sampai Pater marah-marah? Iya. Karena tadi ya tujuan Caritas ini, yayasan ini, Caritas Indonesia ini dibentuk ya. Kasih tanpa Itu batas. Motonya belas kasih kami. Mandatnya itu sebagai pusat koordinasi, fasilitasi dan animasi. Ya, untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan warga yang terdampak bencana alam maupun bencana manusia. Itu. Ya. Jadi Selain Hah? oke. Jadi
kami mendapat poinnya bahwa oke, ternyata marah-marah karena ini, Iya. ya kan? Iya. Oke. Hal lain, Pater. Hmm. Pater ini kan kalau mau dilihat berapa lama di lokasi? Sejak mulai ada erupsi sampai sekarang sudah kembali ke Ende. Sudah kembali ke ND waktu sidang lintas tanggal 2 sampai 6 kemarin. Dan rencana nanti minggu depan ke sana lagi. Tetapi tadi ya, saya harus berkoordinasi dengan teman-teman di lapangan untuk identifikasi data pengungsi, mereka yang menjadi prioritas, misalnya baru sekali dapat bantuan atau sama sekali belum dapat bantuan. Atau sudah ulang-ulang dapat bantuan. Iya, jadi harus diidentifikasi. Lalu kemudian kebutuhannya apa sekarang? Apakah masih sembako atau misalnya pakaian? Jadi itu mesti dilihat baik-baik supaya kita tidak punya banyak donasi ya yang masuk melalui paroki saya. Oke. Sedikit tetapi menurut saya mesti efektif. Ya, tepat sasar. Oke. Sedikit tapi tetap sasar. Oke. Tepat sasar. Daripada banyak tapi menguap. Menguap dan tidak jelas itu karena tumpukan itu. Oke. Ya. Tadi menarik soal transparansi. Sejauh yang Pater amati memang ada yang tidak transparan soal bantuan. Khususnya dalam hal bagaimana bantuan itu diterima dan dilaporkan bahwa bantuan sudah tepat sasar. Prinsipnya itu bahwa kita mesti punya tanggung jawab moral untuk menyampaikan kepada donatur bahwa apa yang kamu berikan, kamu donasikan sudah sampai. Jadi laporan itu dalam bentuk ya gambar, foto, mereka lihat video, tapi juga laporan penggunaan itu dibuktikan dengan nota kwitansi. Pengamatan Pater apa ada persoalan situ? Saya belum melihat, mendengar kabar-kabar angin bahwa ada sejumlah lembaga yang misalnya menerima bantuan, tetapi feedbacknya ke lembaga donasi atau ke orang yang berdonasi itu hampir tidak ada. Dan saya keras dengan staf saya GPIC di paroki untuk selalu buat laporan. Laporan keuangan disertai dengan nota, juga dengan foto dan video. Pater dari paroki Datu Keli. Paroki lalu ada GPIC kan situ? Ada GPIC. Sehingga efektif ketika ada bantuan terlibat langsung. Kalau boleh tahu berapa banyak bantuan yang Pater sudah terima untuk Lewotobi? Jadi dalam GPIC paroki. Dalam bentuk barang ini tidak terhitung, tetapi dalam bentuk uang total per hari ini itu 150 juta. Dari mana-mana? Dari ya, orang secara pribadi, dari koperasi, termasuk Andi Noya? Ya, Andi Noya, Pak Sudirman Said, dari Institut Harkat Negeri. Dan semua itu ada laporan? Ada laporan secara khusus kepada mereka, tetapi juga disampaikan melalui grup. Jadi umat juga tahu. Oke. Berapa banyak Pater bantuan dari donasi yang Pater terima kepada mereka yang terima korban? Kepada mereka para korban? Maksudnya jumlah korban yang bantuan itu datang dari Pater? Ini kita sudah distribusi yang ketiga, tahap 3. Kepada orang berbeda? Kepada orang berbeda. Jadi kita punya prioritas itu pengungsi mandiri. Yang saya bilang tadi, mereka kadang-kala diabaikan atau sengaja tidak diketahui. Ya, bantuan lebih banyak full ke posko-posko yang disiapkan oleh pemerintah. Oke, kita sekarang sasar mereka yang mengungsi secara mandiri. Ada yang di kebun, ada yang di kampung-kampung tetangga, bahkan ada yang sampai di Ende, sampai di wilayah Dondo. Dan Pater berjuang mencari mereka. Mencari mereka dan mereka harus dijangkau. Sejauh ini ada berapa banyak yang Pater mencari lalu bantuan itu sampai? Itu kalau total dari data kami. Per jiwa lah. Iya, itu sudah 1230. Yang mandiri. Yang mandiri di wilayah Sika dan Flores Timur sebagian. Dapat di mana yang menurut Pater wilayah agak ini bisa sampai di sini mereka? Kebun, gunung. Misalnya wilayah paroki Boganatar ya, wilayah Boganatar, wilayah perbatasan. Itu ada yang sampai di kebun. Ya.
ada yang di Natar Leba, ada yang di Hikong Natar Gahar, ada di Ojang. Dan Pater sampai di wilayah-wilayah Sampai wilayah itu. Ada yang di Pagong. Pagong itu di kebun, dekat rumah kebun SPD itu. Dan itu ada yang di kebun, di perkebunan jambu itu. Itu ada yang sampai dengan 8 kakak. Mereka ini tidak terjangkau. Oke. Data dapat dari mana? Jadi koordinasi tadi dengan pihak desa setempat atau juga pihak gereja. Ya. Jadi kita berkoordinasi dengan Pastor Ploki, tolong koordinasi dengan para fungsionaris pastoral yang paling dekat KUB misalnya, supaya data itu didapatkan sampai ke kami, kita identifikasi, sortir barang, hantar. Begitu. Sejauh ini koordinasi Pater selain kepada Pemda setempat untuk data, ketika Pater berada di lokasi untuk salurkan bantuan, dengan pihak mana lagi Pater berkoordinasi supaya efektif bantuan yang Pater bawa? Para wartawan. Karena mereka itu selalu tiap hari menggali informasi, update informasi terkini tentang erupsi, tentang keadaan Gunung Lewotobi, tetapi juga tentang para pengungsi dan lokasi di mana. Jadi itu wartawan, pemerintah secara khusus desa, tetapi juga dengan pihak gereja. Ya. Pater, tentu bekerja sendiri tidak gampang. Tidak gampang, jadi mesti ada jejaring. Oke. Ada tim yang Pater bentuk atau terbentuk ketika berada di lokasi? Ini kan pertemanan saja ya. Jadi kita minta kontak, ini siapa yang saya bisa kontak. Misalnya pengungsi yang datang dari daerah Kokang Bodong Hewa yang mengungsi ke wilayah Sika di daerah Pruda. Itu dia masuk Proki mana? Proki Tanah Rawa. Dan pastor di sana kita kontak. Berapa pengungsi? Laporan pertama yang saya terima, ada 532, tapi mereka mengungsi secara mandiri di rumah-rumah keluarga. Ada sebagian yang melintas terus, masuk sampai ke wilayah Natar Leba, di Talibura di sini. Ya. Nah, dan itu kita identifikasi itu. Dan itu dapatnya dari mana? Dapatnya selain dari tadi yang saya bilang tadi, dari Pastor Proki, tapi juga dari pemerintah desa, tapi juga dari teman-teman wartawan. Mereka yang keliling dan membuat berita, itu kita bisa dapat data itu. Oke. Ya. Selain dari pihak itu, pihak mana yang Pater bangun koordinasi ketika ada di lokasi? Saya kira itu saja. Dari soal untuk mendapat data. Wartawan dan Pemda. Iya. Tetapi kalau misalnya soal donasi, itu kita kontak, update informasi kepada donatur dan lembaga. Untuk mereka tahu kondisi di lapangan. Bahwa ini masih ada banyak pengungsi yang misalnya belum dijangkau, belum disentuh. Jadi itu misalnya dari sahabat-sahabat dari Institut Harkat Negeri milik Pak Sudirman Said, itu 2 kali ya. Pertama saya menyampaikan bahwa kondisi seperti ini, Romo nanti kita bantu lagi. Dan mereka salurkan bantuan. Jadi menurut saya koordinasi dengan beberapa pihak itu dalam hal pendataan, tapi juga dalam hal donasi itu perlu. Ya. Tetapi mesti ada feedback untuk donatur. Ya, seperti itu. Pater Charles, Pater kami tahu juga seorang sosiolog. Ya. Belajar di Filipina tentang rural development, mengetahui persis soal bagaimana kemasyarakatan, masalah sosial dan seterusnya. Lewotobi ini kan menimbulkan banyak persoalan sosial. Iya. Salah satu misalnya menyangkut tempat hunian mereka yang sekarang. Iya. Pengamatan Pater, apakah memang ketika Lewotobi erupsi selesai, masih cukup aman mereka berada di lokasi yang sama, atau memang mendesak untuk direlokasi? Itu pertama. Yang lain, apa sikap mereka kalau ada wacana relokasi? Karena menurut kami, tinggal di tempat baru dan meninggalkan tempat yang sekian lama itu tidak gampang. Bagaimana saya melepas keterikatan dengan konteks tempat? Sejauh pengamatan Pater berada di lokasi, masyarakat melihat ini seperti apa? Yang khususnya para korban. Kita lihat masyarakat yang ada di seputaran Gunung Lewotobi ya. Mereka yang daerah-daerah terdampak.
Duang Bawalatang, Desa Nawokote, itu orang asli di situ ya. Yang paling dekat dengan erupsi. Dan masyarakatnya itu homogen. Dalam artian pekerjaan, budaya. Dalam arti latar belakang budaya mereka. Mereka datang dari mana-mana. Dari situ, orang asli di situ. Oh, oke. Dulipali, Nobo, Nurabelan, mereka itu orang asli. Tapi misalnya desa Hokeng Jaya dan sebagian kecil di Boru, itu masyarakat sangat heterogen. Itu para migran dari mana-mana itu. Dari Gomere? Dari Lembata, dari Larantuka? Adonara, dari Bajawa, dari Ende, dari Manggarai, ada di situ. Mereka itu bukan mereka punya tempat di situ. Ya. Tapi misi menarik mereka, bencana mengusir mereka dari satu tempat pindah ke situ. Misalnya orang Lembata atau tertimpa bencana di Lembata, mereka ke situ. Ada juga yang karena pekerjaan sebagai pegawai, guru, dan mereka ada di situ. Perkawinan, pernikahan. Pernikahan. Untuk konteks masyarakat yang heterogen tadi saya bilang desa Hokeng Jaya, mereka kalau kita bicara soal relokasi sejauh pengamatan saya, itu lebih mudah. Karena tidak ada ikatan dengan tempat. Tidak ikatan. Mereka adalah pendatang. Iya, sekalipun mereka bertahun-tahun di situ, tapi bahwa berat juga mereka meninggalkan Hokeng karena sudah sekian tahun mereka punya ari-ari dikuburkan digantung di situ, ya. Tetapi bahwa lebih lentur dibandingkan dengan misalnya wilayah orang asli di situ. Kalau kita bertemu dengan orang Nawokote, orang Duang dan Bawalatang, kampung mereka sangat terdampak. Mereka mau relokasi, tapi hati mereka tuh berat sekali. Karena ada ikatan dengan tempat. Ada ikatan. Jadi maksudnya itu perlu dilihat, ditinjau, ya. Yang lebih gampang relokasi, mereka yang heterogen tadi. Tapi Pater, goalnya itu bahwa tempat itu harus clear kan? Iya. Entah asli maupun pendatang. Iya. Merelokasi yang pendatang lebih gampang berarti sebuah jalan keluar yang sebenarnya masih meninggalkan persoalan di masa depan bahwa masih ada yang tinggal di situ. Atau Pater pikir bagaimana? Iya. Saya pikir kita lihat dari kasus ya, seperti kasus misalnya letus Gunung Rokatenda di Paluet. Orang sudah relokasi, tapi masih ada juga yang kembali lagi ke sana. Jadi ikatan itu selalu ada. Banyak yang saya jumpai, misalnya dari desa Hokeng Jaya, mereka bilang, sudahlah kita direlokasi, tetapi Hokeng bisa menjadi kebun kita bisa lusa. Dia ini mungkin berapa tahun lagi dulu baru meletus lagi. Jadi keyakinan mereka seperti itu, yang entah tanpa dasar, tapi bahwa itu hanya menunjukkan bahwa mereka masih punya ikatan dengan wilayah yang lama. Dan itu saya pikir semua kita manusia. Ikatan itu ada. Ya. Relokasi menjadi pilihan, saya kira iya. Tapi serentak bahwa itu problem karena ada ikatan seperti tadi. Saya pikir problem itu bisa diatasi pelan-pelan karena tidak sekali jadi ya. Jadi maksud saya itu proses ketika orang sedang dalam keadaan stres, kau katakan relokasi, menurut saya itu juga terlalu cepat. Jadi proses sosialisasi, proses meyakinkan warga yang terdampak itu penting. Pengamatan pendapat Pater sendiri yang pure sebagai seorang sosiolog, lalu di tengah bencana seperti ini, menurut Pater relokasi itu sesuatu sebuah pilihan yang mau tidak mau, walaupun dia takes time, perlu waktu. Iya. Jadi yang dibutuhkan relokasi dibutuhkan, tetapi mesti disokong dengan mitigasi yang lain, mitigasi sosial, mitigasi kebudayaan. Kenapa? Karena orang dipindahkan dari satu wilayah di mana dia hidup bertahun-tahun, menghidupkan kebudayaannya di situ dengan ritual, dengan tradisi, lalu dipindahkan ke sana di wilayah yang bukan ulayatnya. Bagaimana itu? Jadi itu pikirkan, bukan hanya bahwa pindahkan orang, relokasi itu butuh sosialisasi, tetapi bahwa memikirkan juga apa yang bakal terjadi, kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ketika ada di tempat yang baru. Jadi itu mesti disampaikan dengan baik-baik. Prosesnya bagaimana dengan orang yang pemilik wilayahnya. Dan itu butuh waktu. Butuh waktu. Pater Charles, kita
akhirnya puas boxnya Pater Charles selama di lokasi dibuka? Iya. Apa yang Pater buat dan kenapa marah-marah? Iya. Teman-teman yang mengikuti program ini mudah-mudahan akhirnya paham. Oh, Pater Charles marah-marah karena ini ternyata. Iya. Jadi buka box kali ini maksudnya dengan itu supaya ada klarifikasi yang lebih baik. Iya. Dan terakhir, tentu kami pikir Pater perlu menyampaikan 1-2 hal kepada teman-teman, khususnya box covers yang mengikuti program ini. Dan teristimewa untuk para donatur yang selama ini mensupport Pater, menyalurkan kemanusiaan kepada para korban. Silakan. Ya, saya patut menyampaikan terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak karena bahwa untuk para korban, saudara-saudara para donatur itu membuka hati dengan sangat lapang untuk mereka. Dan saya kira saya dan umat saya di paroki Batu Keli itu hanya penyalur rahmat. Ya, Tuhan menggunakan saudara para donatur itu sebagai alat di tangannya menyalurkan kasih dan kebaikan melalui GPIC Paroki Roh Kudus Batu Keli. Dan kami memperpanjang tangan saudara-saudara itu, memperpanjang tangan Tuhan itu ke para korban. Oke. Saya menyampaikan banyak terima kasih. Terima kasih banyak. Dan untuk para box covers yang ikuti acara buka box ini ya, saya mau sampaikan ya untuk para korban, untuk kondisi gawat darurat itu tanggapan itu penting itu. Yang cepat. Cepat. Ini orang sudah mau mati ini. Ya. Kita masih diskusi panjang lebar. Dan kalau tidak cepat itu memicu kemarahan. Dan menurut saya itu kemarahan biasa itu. Ya. Jadi kalau orang Caritas bilang Pater Charles marah-marah sembarang, saya tidak sembarang. Ini orang mati ini peti, masalah peti saja itu. Mau tidak marah bagaimana itu? Siapapun marah itu. Jadi omong sembarang. Kita tidak omong panjang soal uang, soal macam-macam. Saya omong hanya peti mati ini. Itu tanggap darurat. Sama dengan banjir sudah dari atas itu, kau lari cepat sedikit. Itu kan ekspresi sebenarnya, rasa cinta sebenarnya kepada para korban. Segera selamatkan. Ya. Apalagi bencana. Apalagi bencana. Itu yang penting. Itu saya pikir hanya itu saja yang saya bisa sampaikan. Oke. Jadi teman-teman, itu obrolan saya bersama Pater Charles yang selama ini jadi host program Buka Box. Kali ini kami tukar kursi. Ya. Pater Charles jadi narasumber dan Box Cafe menjadi host di program Buka Box dengan topik kenapa marah-marah. Harap kita semua mendapat sebuah jawaban yang teman-teman menjadi pertanyaan selama ini. Pater Charles, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Pak Trion. Tetap marah-marah untuk kebaikan. Ya. Tetap marah-marah kalau orang bekerja hanya demi aturan, maka kemanusiaan menjadi mandek. Iya. Oke. Ya, itu tadi obrolan kami. Sekian saja. Sampai jumpa. Saya Pak Trion Wadu dari Komisi Komunikasi Box Cafe Studio mengucapkan sampai jumpa dan terima kasih. Box Cafe sudah terbuka ya.